Bogor akhir-akhir ini hujan terus. Enaknya minum minuman hangat kan? Siapa di sini yang suka minum minuman hangat? Nah, untuk menjaga agar minuman tetap hangat, biasanya kita akan menyimpan minuman tersebut di dalam sebuah termos. Pernah nggak sih kepikiran, kok bisa ya minuman kita tetap hangat saat disimpan di dalam termos? Baik, yang pertama yaitu pendahuluan termodinamika. Energi merupakan sifat materi yang dapat diubah menjadi kerja, panas, atau radiasi. Termodinamika merupakan ilmu tentang perubahan antar kalor dan bentuk energi lainnya. Terdapat kalor dan kerja. Kalor merupakan energi termal yang dipindahkan oleh perbedaan suhu, sedangkan kerja yaitu energi mekanik dari gaya yang bekerja pada jarak tertentu. Pada termodinamika ini, terdapat sistem, lingkungan, dan semesta. Sistem merupakan materi yang yang dijadikan objek studi, sedangkan lingkungan yaitu merupakan wilayah di luar sistem tempat kita melakukan pengamatan, sedangkan untuk semesta yaitu gabungan antara sistem dan lingkungan. Terdapat juga batas, yaitu batas bidang nyata atau maya antara sistem dan lingkungan yang tetap maupun yang berubah. Terdapat 3 jenis sistem, yaitu terbuka, tertutup, dan terisolasi. Perbedaannya yaitu pada sistem terbuka memungkinkan terjadinya perpindahan antara materi dan energi pada sistem dan lingkungan, sedangkan untuk yang tertutup hanya memungkinkan energi saja yang berpindah antara sistem dan lingkungan. Pada terisolasi tidak memungkinkan energi maupun materi terjadinya perpindahan antara sistem dan lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nisa. Sekarang kita bahas tentang hukum termodinamika yuk. Hukum termodinamika itu ada 3. Ada hukum 0 termodinamika, hukum 1 termodinamika, dan hukum 2 termodinamika. Kita bahas satu persatu ya. Di hukum 0 termodinamika yang berbunyi, jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain. Apa sih kesetimbangan termal itu? Kesetimbangan termal adalah kondisi di mana suhu dari sistem-sistem yang terlibat adalah sama atau tidak ada kalor yang mengalir. Jadi, jika benda A dan benda B yang dikatakan mencapai kesetimbangan termal, artinya benda A dan benda B tersebut memiliki suhu yang sama dan tidak ada kalor yang mengalir di antara keduanya. Kalor sendiri mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. Oleh karena itu, jika suhu kedua sistem sama, maka kalor tidak akan mengalir di antara keduanya. Hukum 1 termodinamika berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem, dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Secara matematis, hukum 1 termodinamika bisa ditulis ke dalam persamaan atau rumus seperti pada slide di atas. Dari persamaan atau rumus tersebut, kita dapat mengetahui aturan nilai positif dan negatif, yakni delta U bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu dan bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor dan bertanda negatif jika sistem melepas kalor. W bertanda positif jika sistem melakukan usaha dan bertanda negatif jika sistem menerima usaha. Sekarang lanjut ke pembahasan terakhir yaitu hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika dibagi menjadi 2 macam, yaitu hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor dan hukum 2 termodinamika tentang entropi. Hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor berbunyi, kalor mengalir secara spontan alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Sedangkan hukum 2 termodinamika tentang entropi berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversible dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses reversible. Entropi itu maksudnya kayak gimana sih? Jadi, entropi adalah besaran yang menggambarkan tingkat keacakan sistem. Semakin acak benda, maka benda akan semakin homogen atau sejenis, dan entropinya akan semakin besar. Kita bisa perhatikan ilustrasi di atas untuk lebih memahami tentang entropi. Secara spontan, sistem akan selalu menuju homogen atau selalu menjadi lebih acak, sehingga entropi akan selalu semakin besar. Selain itu, dalam sistem termodinamika, ketika ada perbedaan suhu antara sistem yang terlibat, maka sistem akan selalu menuju suhu yang homogen atau biasa disebut kesetimbangan termal. Nah, jadi tadi itu pembahasan tentang prinsip dan hukum-hukum termodinamika. Semoga membantu. Saya akan menjelaskan
menjelaskan energi bebas dan spontanitas termodinamika. Energi bebas adalah fungsi termodinamika yang menggabungkan entalpi dan entropi untuk memprediksi spontanitas reaksi kimia atau fisik. Untuk interpretasinya, jika delta G kurang dari 0, maka energi berjalan spontan. Jika delta G lebih dari 0, energi berjalan non spontan. Dan jika delta G sama dengan 0, maka energi berada dalam kesetimbangan. Proses spontan didasarkan atas dua faktor, yaitu delta H yang menurun dan delta S yang meningkat. Untuk rumusnya yaitu delta G sama dengan delta H sistem min T delta S. Selanjutnya untuk keseimbangan dan spontanitas reaksi kimia. Untuk contoh reaksinya bisa dilihat pada slide PPT ini. Berikut adalah penjelasan terkait aplikasi termodinamika. Yang pertama yaitu pengembangan mesin uap yang efisien. Pada era revolusi industri, ilmuwan seperti James Watt menggunakan prinsip termodinamika untuk meningkatkan efisien mesin uap. Selanjutnya adalah pelipatan protein dan stabilitas molekular. Dalam biokimia, termodinamika membantu menjelaskan bagaimana protein melipat menjadi bentuk 3 dimensi yang fungsional. Yang ketiga yaitu proses pemanasan dan pendinginan. Termodinamika diterapkan dalam teknologi pendingin seperti kulkas dan AC yang bekerja berdasarkan siklus kompresi uap. Proses ini memanfaatkan perpindahan energi panas dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya adalah transfer energi dalam sistem biologis. Sistem biologi seperti tubuh manusia mengandalkan termodinamika untuk konversi energi, misalnya dalam respirasi seluler. Selanjutnya adalah pengembangan jenis baterai. Pengembangan baterai yang lebih efisien melibatkan pemahaman termodinamika reaksi elektrokimia. Selanjutnya adalah efisiensi mesin. Prinsip-prinsip termodinamika digunakan untuk meningkatkan efisiensi mesin, seperti mesin mobil dan pesawat terbang. Itulah beberapa aplikasi termodinamika. Oke, di sini ada satu contoh soal, yaitu sampel argon bermassa 6,56 gram menempati 18,5 desimeter kubik pada suhu 305 Kelvin. Yang pertama yaitu kita disuruh menghitung usaha yang dilakukan ketika gas memuai secara isotermal terhadap tekanan eksternal konstan sebesar 7,7 kPa hingga volumenya bertambah 2,5 desimeter kubik. Kemudian yang kedua, kita disuruh menghitung usaha yang akan dilakukan jika ekspansi yang sama terjadi secara reversibel atau bolak-balik. Nah, untuk yang pertama itu kita menggunakan rumus usaha sama dengan min P eksternal atau tekanan eksternal dikali delta V. Nah, ini sama dengan tekanan eksternalnya itu kan 7,7 kilopascal. Nah, si kilopascalnya ini diubah dulu ke pascal, jadi dikali 10⁻3. Jadi min 7,7 dikali 10⁻3 pascal dikali dengan delta V-nya itu 2,5 desimeter kubik per 10 desimeter dikali meter pangkat min 1. Nah, ini nih fungsinya per 10 desimeter dikali meter pangkat min 1 ini untuk mengubah si satuannya ini menjadi joule. Jadi nanti hasilnya adalah min 19 joule. Kemudian yang kedua, kita menggunakan rumus usaha sama dengan min RT ln V akhir per V awal. Nah, di sini untuk mencari molnya itu kan massa per mr atau AR ya, karena di sini argon berarti AR, maka 6,56 gram per 39,95 gram per mol dikali si R-nya itu kita memakai 8,3145 joule per K per Kelvin per mol dikali sama suhunya yaitu 305 Kelvin dikali ln V akhirnya itu kan penjumlahan dari volume yang menempati awal 18,5 desimeter kubik dan volume yang bertambahnya itu 2,5 desimeter kubik. Nah, per V awalnya itu yang menempati awal yaitu sebesar 18,5 desimeter kubik. Nah, di sini hasilnya adalah min 52,8 joule.